Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam NTV Prime. Kali ini saya Doni De Keyser memandu dialog sesi pertama. Pemirsa, belakangan ini sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara diamuk suhu ekstrem. Di Filipina contohnya, gara-gara suhu yang menembus 38 derajat Celcius. Bahkan di Savite yang berada di selatan Manila, suhu meloncat hingga 47 derajat Celcius. Akibatnya lebih dari 47.000 sekolah diliburkan sehingga jutaan pelajar terpaksa tinggal di rumah dan beralih ke pembelajaran daring. Apa yang menyebabkan suhu di beberapa pojok bumi mendidih? Apakah ini merupakan peringatan keras kepada manusia bahwa krisis iklim makin mengkhawatirkan? Tahun lalu saja pemirsa, suhu bumi naik 1,52 derajat Celcius yang melewati ambang batas yang ditetapkan Kesepakatan Paris tahun 2015 silam. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa yang harus dimitigasi agar kejadian gelombang panas di Asia Selatan dan Asia Tenggara dapat kita antisipasi lebih dini? Kami mengundang narasumber untuk berdiskusi terkait topik ini. Yang pertama adalah Guswanto, Deputi Meteorologi BMKG, serta Ahmad Arif, seorang jurnalis Kompas dan pegiat proyek Multatuli yang mendalami masalah-masalah lingkungan. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Bung Doni, Mas Arief. Ya, Mas Arif apa kabar? Ya, kabar baik Mas Doni. Ya, Pak Guswanto, pertanyaan saya, kenapa bumi kita mendidih sekarang, Pak? Baik, memang sebenarnya kalau masalah bumi kita mendidih itu sebenarnya kehidupan daripada sumber kehidupan di dunia ini kan dari sinar matahari. Nah, sekarang bagaimana posisi matahari itu menyinari bumi itu yang menjadi persoalan. Artinya ada gerak semu matahari, terus kemudian ada faktor yang lain, misalkan kita lihat adanya suhu udara pada tekanan tinggi. Artinya kalau suhu udara pada tekanan tinggi itu kita seperti tidak bisa, suhu itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi dia akan memanaskan atau membuat panas suhu di bawahnya, subsiden, dan ini berjalan secara adiabatik kalau kita lihat ya. Ya. Jadi itu yang pertama, dua hal itu yang paling perlu kita cermati lebih jauh, Mas Doni. Ini apakah faktor alami atau secara naturalnya terjadi, Pak Gus, atau apa yang memicu sehingga dia seperti itu, Pak? Ya, kalau dilihat dari kejadiannya, yang pertama sebenarnya itu faktor alam ya. Biasanya pada lintang menengah hingga lintang tinggi itu terjadi suatu fenomena terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer yang dia lebih besar dari 3 km barangkali. Ini yang membuat udara panas tadi terdiam di titik itu dalam beberapa waktu yang lama. Nah, bisa 3 harian lebih atau 5 harian hingga mingguan. Nah, udara panas yang bertekanan tinggi ini pun kemudian turun ke bawah karena dia tidak bisa ke kanan dan ke kiri. Berarti dia ke bawah memanaskan udara yang ada di bawahnya, udara permukaan secara adiabatik. Secara adiabatik itu tidak ada perpindahan energi dari udara lapisan atas ke lapisan di bawahnya. Biasanya juga hal ini dikontrol oleh adanya gelombang Rossby ataupun dikontrol oleh ada pola arus jet stream-nya. Nah, kemudian faktor yang kedua, faktor alami yang kedua itu adalah gerak semu matahari. Di mana pada gerak semu matahari ini pada patokannya kita ambil khatulistiwa misalkan. Jadi pada tanggal 21 Maret matahari itu berada di atas khatulistiwa. Nanti dia bergerak ke utara, belahan bumi utara, kira-kira nanti 2,5, 23,5 derajat ya, itu pada tanggal 21 Juni. Ya. Nanti dia akan kembali lagi bergerak ke selatan dan sampai di ekuator kembali itu 23 September. Dan ini akan kembali lagi ke selatan lagi sampai 22 Desember. Kemudian dia setelah 22 Desember dia sudah mencapai 23,5 derajat, dia akan bergerak lagi kembali ke ekuator. Nah, ketemu 21 Maret lagi. Nah, siklus inilah yang bisa menyebabkan perbedaan pemanasan tadi, di mana pada titik jarak terdekat
dan apabila tidak ada perawanan di antara sinar matahari dan permukaan bumi, maka dia akan optimal sinar mataharinya mengenai bumi. Kira-kira itu, Mas Doni, dua hal itulah. Ya, Pak Guswanto, saya ingin lebih spesifik apakah ada faktor penyebab yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya pemicunya atau triggernya karena aktivitas manusia di permukaan bumi ini, Pak, yang secara non alami memengaruhi yang faktor alami tadi, Pak. Jadi begini, kalau kita mengkaitkan dengan aktivitas manusia, biasanya ini sangat terkait erat dengan adanya perubahan iklim. Ya. Jadi adanya perubahan iklim, kemudian degradasi lahan, kemudian adanya pembangunan yang begitu masif, sehingga ini memicu untuk terjadinya perubahan cuaca ataupun memunculkan cuaca ekstrim yang bisa lebih cepat intensitasnya dan suhunya lebih periodenya lebih sering. Kira-kira itu. Ya. Apa yang terjadi di beberapa kota di tanah air, Pak Guswanto, itu juga ada kenaikan suhu, Pak, ya. Termasuk Jakarta ini ya. Dari Sabang sampai Merauke ada yang mengalami itu. Kira-kira apa dampaknya, Pak? Jadi baik. Saya jelaskan sekali lagi, kalau yang terjadi seperti tadi disebutkan Bung Doni, yang terjadi di Thailand, kemudian yang terjadi di Myanmar, terjadi di India, itu adalah kita kenal dengan heat wave atau gelombang panas. Namun untuk di Indonesia itu bukan kategori gelombang panas. Namun kita menyebutnya adalah panas terik suhu harian. Nah, kenapa kita menyebut panas terik harian? Karena di Indonesia untuk penyebutan gelombang panas itu ada definisinya, ada faktor pengontrolnya, yaitu suatu suhu atau peningkatan suhu apabila disebut gelombang panas, itu yang pertama suhu yang terjadi itu adalah 5 derajat di atas atau lebih tinggi dari suhu rata-rata maksimum harian. Itu satu. Yang kedua, suhu ini harus terjadi pada titik tersebut atau lokasi tersebut kira-kira 5 hari atau lebih. Ini sesuai dengan batasan yang sudah diberikan oleh Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Sehingga kalau kita lihat dari dua unsur tadi, karakter tadi, untuk di Indonesia belum terpenuhi. Oke. Karena sebagai contoh, Indonesia itu kira-kira suhu rata-rata suhu maksimum hariannya itu sekitar 34-36. Kalau harus ditambah 5 derajat berarti harus tercapai suhu di sana sekitar 40 atau 41. Nah, sedangkan saat ini seperti yang ditunjukkan di layar, suhu kita itu baru 35,6. Iya. Jadi belum memenuhi kriteria itu yang tadi ya, Pak, ya. Kalau sudah 40 baru ya. Tapi masalahnya bukan cuma 40-nya, Pak Gus. Walaupun 35 derajat, tapi kalau tanggal tua suhu tetap panas, Pak Guswanto. Mas Arief. Betul. Iya. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, Anda menyampaikan informasi terkait dengan kenaikan suhu kita ini adalah rekor yang tertinggi ya. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik ini? Mas Arief? Ya, terima kasih. Ya, halo, selamat sore. Ya, mungkin suara saya kedengaran? Ya, tadi kepotong ya suara saya, Mas Arief. Saya sampaikan kembali. Mas Arief, Anda sempat menyampaikan bahwa suhu bumi mencapai rekor tertinggi kenaikannya ini ya. Nah, ini bagaimana menyampaikannya kepada masyarakat terkait soal ini? Ya, sebenarnya kalau dari data global ya, rata-rata global ya, laporan WMO itu kan sejak pertengahan tahun lalu ya, suhu bulanan global itu kan mencapai rekor tertinggi ya, dan itu terus berlangsung sampai tahun ini ya. Jadi menjelang bulan Maret, April, Mei, masuk di bulan Mei ini juga trennya memang terjadi anomali kenaikan suhu yang lebih tinggi dari rata-ratanya gitu ya. Tadi Pak Guswanto kan menyampaikan memang ada faktor alami gitu ya, walaupun tadi juga disampaikan ada persoalan tren ya, tren pemanasan global yang memang cenderung meningkat, dan juga mungkin yang perlu dihitung juga faktor El Nino ya, yang kebetulan memuncak pada bulan Desember ya tahun lalu ya, dan di beberapa perulangan fenomena yang sebelumnya, misalnya biasanya suhu
tertinggi itu terjadi setelah El Nino ya, sekitar 5 bulan setelah El Nino ya, itu misalnya terjadi tahun 2016 ya, Iya, setelah El Nino kuat tahun 2016, itu juga suhu cukup tinggi tahun 2016, dan tahun ini laporannya WMO juga kemarin juga menyampaikan, dan beberapa studi ya, ada beberapa studi terakhir kemarin yang saya baca di tanggal 5 April kemarin, misalnya ada studi yang di jurnal yang menyebutkan bahwa kemungkinan tahun ini akan mengalami rekor kenaikan suhu yang tertinggi gitu ya, yang betul. pernah tercatat selama. Ya, dari negara-negara yang Anda sampaikan tadi yang mengalami kemudian kenaikan suhu ekstrim itu sampai mencapai rekor tertinggi yang Anda masukkan tadi itu, apakah Anda melihat Mas Arief, apa aktivitas di bumi atau di negara-negara tersebut, apakah ada kaitannya semata hanya karena soal perubahan iklim dan El Nino saja, atau ada faktor pemicu lain? Ya, kalau untuk konteks Indonesia saja ya, saya kebetulan tahun lalu kami melakukan peliputan di daerah Kalimantan Timur ya, di Berau ya Di Berau misalnya. ya? Heeh. Berau ini salah satu daerah yang mengalami kenaikan suhu yang termasuk yang sangat tinggi ya di Indonesia ya, berdasarkan studi di The Lancet, sebetulnya mengacu pada data BMKG juga ya, bahwa dalam 16 tahun terjadi kenaikan suhu sekitar 0,95 derajat ya, itu studi yang dilakukan di Berau. Dan ini faktornya tentu saja bukan hanya faktor perubahan iklim atau El Nino, tetapi juga ada faktor deforestasi di sana yang cukup masif gitu. Jadi ketika yang sebelumnya hutan, lalu kemudian terjadi deforestasi, tambang dan seterusnya, itu memicu kenaikan suhu di lokal situ yang sangat tinggi gitu, 0,95 derajat dalam waktu 16 tahun, dan itu bandingkan misalnya rata-rata global yang sekitar 1,2 derajat dalam waktu 100 atau 150 tahun ya misalnya. Jadi kenaikan suhunya dipicu oleh faktor lokal juga, dan itu implikasinya pasti akan luar biasa gitu. Dalam kasus yang di Berau itu yang kami lihat juga misalnya, itu bahkan mengubah pola adaptasi petani ya, yang petani di Berau, petani sayur yang kami temui waktu itu, Ya. mereka akhirnya harus mengubah pola bertaninya gitu, yang pagi hari sampai jam 10 mereka kemudian berhenti, sore sampai malam hari kemudian bertani. Dan bahkan studi yang di The Lancet itu menunjukkan bahwa resiko kematian dengan berbagai penyebab, terutama head stress ya, itu juga meningkat gitu dalam kasus yang di Berau gitu. Jadi ada faktor itu juga gitu, termasuk juga saya pikir juga faktor pulau perkotaan ya, di beberapa daerah pinggiran urban seperti daerah Ciputat, Depok Ya. dan sekitarnya, yang mungkin konversi lahannya terjadi cukup cepat. Itu di beberapa catatan BMKG juga menunjukkan biasanya ada kenaikan suhu, anomali suhu yang cenderung lebih tinggi gitu ya dibandingkan daerah lain misalnya. Ya, oke. Saya kembali ke Pak Guswanto. Kalau begitu Pak Guswanto, bisa nggak kita melakukan upaya mitigasi Pak, terlepas dari ini secara natural atau alami terjadi Pak? Baik, sebelum kita bicara tentang mitigasi Mas Arief, mungkin barangkali saya menambahkan dulu Mas Doni ya, ini Silakan Pak. yang disampaikan Mas Arief tadi Ya, tentang laju perubahan suhu ya. Jadi ini barangkali ada dua topik, satu yaitu masalah laju perubahan suhu udara ya, satu lagi adalah suhu tertinggi, ya suhu terpanas ataupun suhu tertinggi. Nah, seperti yang disampaikan Mas Arief tadi, bahwa di Samarinda, Kalimantan Timur atau Berau, itu memang ada laju perubahan selama 30 tahun ya, kalau boleh saya sampaikan. Di Medan itu 0,9, Palembang 1 derajat, Jakarta itu 0,9, Semarang, Surabaya itu 0,8, Pontianak juga 0,8, Samarinda itu 0,9, Denpasar itu 0,1, Makassar 0,8, dan itu 0,7. Nah, ini artinya bagaimana? Bagaimana kita memitigasinya ya? Nah, kalau kita memitigasi tentang laju perubahan suhu ini supaya tidak lebih dari 1,2, artinya kan di internasional sudah ditetapkan semakin tinggi laju perubahan suhu itu semakin
membahayakan bagi penduduk di bumi. Artinya kita juga harus melihat, misalkan untuk mengatur lajunya itu mitigasinya, yang pertama barangkali kita bisa melakukan penanaman kembali ya, penghijauan itu kita galakkan kembali. Kemudian kita gunakan bahan bakar yang tidak bersifat fosil. Energi itu barangkali kita lebih mengutamakan energi yang terbarukan, seperti energi yang berbasis angin, energi yang berbasis gelombang laut. Kemudian kita juga mengurangi greenhouse gases yang ada di udara. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian kita juga merubah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief, salah satunya adalah pola cocok tanam. Yang selama ini pola cocok tanam menggunakan barangkali memerlukan pupuk dan lain-lain. Itu diganti mungkin cara bertani secara organik. Ya. Kemudian secara regulasi perlu ditetapkan bahwa NDC yang National Contribution Determined Contribution itu berapa sih? Misalkan yang diperkenankan berapa persen? Itu yang harus dipatuhin. Kemudian ada hal regulasi lain yang perlu disusun agar ini bisa lebih nyata untuk dilakukannya. Kira-kira itu Mas Doni. Ya, Pak Guswanto, itu soal negara-negara tetangga kita yang sudah kena suhu ekstrem itu kan Pak, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, ini apakah ada apa istilahnya potensi mengarah ke gelombang panas sebagaimana yang di beberapa titik bumi itu terjadi? Dan kalau bicara tadi soal kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius yang terjadi di bumi ini kan ngeri Pak, kalau menurut saya ngeri. Karena kalau bumi naik 3 derajat Celcius Pak, itu tanda petik kiamat ya Pak Guswanto ya. Nah saya bicara dulu dengan Pak Guswanto terkait negara-negara tetangga kita ini Pak. Takutnya nanti malah Indonesia kena imbasnya, efeknya nih Pak. Bagaimana ini Pak? Jadi baik, saya sampaikan Mas Doni, ini menarik sekali Mas Doni. Jadi kalau kita lihat yang sekarang sudah terjadi di tetangga kita ya, di Asia Tenggara khususnya, itu di Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Rata-rata adalah negara-negara yang terletak di mainland, artinya di pulau besarnya atau di benua besarnya, tidak di daerah yang artinya kepulauan, seperti Filipina dengan Indonesia kan kepulauan ya. Nah di Filipina karena lintangnya tadi mungkin itu agak berdampak, tapi di Filipina itu masih agak sedikit terbantu. Karena kalau kita lihat, iya, ini saya ada perbandingan data nih ya, antara di Filipina. Filipina itu pada tanggal 26 April yang lalu, itu sekitar 38,7 suhu tertingginya. Ini ada di Sangley Point. Ya. Ya. Nah, tanggal 1 Mei kemarin saya cek di Sangley Point, itu sudah 36,5. Wow. Nah, ini sudah turun kan, artinya dia tidak bisa disebut juga sebagai apa namanya gelombang panas tadi. Iya. Tidak memenuhi dari sisi angka naik 5 derajatnya dia terpenuhi, tapi dari sisi 5 harinya mungkin dia kurang terpenuhi karena terbantu oleh adanya adanya uap air yang dari kepulauan. Ini yang sedangkan Indonesia sendiri sampai sekarang ini ya, suhu tertingginya itu yang tanggal 26 lalu itu 36,1, itu ada di Putu Sibau. Dan kemarin tanggal 1 Mei itu ada di Japura Rengat 35,6, dan saat ini ada di Putu Sibau kembali sekitar 36,2 ya. Nah, ini kalau kita lihat kan sangat berbeda sekali dengan Thailand ya, yang ada di daratan. Kemudian kita lihat tadi disebutkan juga Malaysia. Malaysia sendiri pada 1 Mei yang kemarin saya lihat tertingginya itu ada di Cuping. Ya, itu sekitar 35,6, atau di Johor Bahru itu 35,3. Jadi ini juga kalau kita lihat masih jauh dari yang seperti di Thailand. Thailand itu sampai kalau kita lihat di datanya ya Mas ya, itu Thailand itu bisa sampai hampir 43. Contoh di Udon Thani ya. Udon Thani itu pada tanggal 26 April itu 43,4.
Sedangkan tanggal 1 kemarin itu 44,1. Mhm, mhm. Dan ini konsisten, udon tani tertinggi. Sekarang pun juga masih tinggi kalau nanti dicek ya. Kira-kira itu Mas Doni yang bisa disampaikan. Ya Pak, artinya indikator yang tadi Anda sampaikan itu sangat jelas terang benderang ya, bukan cuma soal suhunya 40 derajat ke atas dan lamanya juga. Nah, bandingkan Betul. dengan yang di India Pak, yang sampai menimbulkan banyak korban itu. Bedanya apa Pak dengan di kawasan kita ini Pak? Betul. Kalau di India saya lihat ya, India itu ini data tanggal 1 Mei kemarin ya, Mas Al. India itu di hari pada itu 46,4. Wow, Ya. 46, Bahkan tinggi sekali. Oman, iya Oman nih lebih ngeri lagi nih. Joba Oman itu 50,7. Masya Allah. Hmm, hmm. Bagaimana itu kita bayangkan ya, itu yang perlu. Jadi kalau kita klaster ya, suhu tertingginya itu ada di Oman, kemudian wilayah Asia Tenggara ini juga suhu tertinggi ada di Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja. Sedangkan Asia Tenggara yang dekat dengan Katulistiwa itu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, ini lebih relatif inilah menurut saya relatif wajar ya, batas wajar kenaikannya. Ya, Dan ini kalau kita lihat juga kembali kepada data historis dan karakteristik fenomena gelombang panas ya, bahwa dia itu biasanya terjadi pada lintang menengah hingga lintang tinggi. Sedangkan Indonesia itu lintang rendah di Katulistiwa. Ini yang bisa kita tarik sebagai ininya. oke. Artinya Pak Guswanto, kita yang tinggal di Indonesia ini nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas atau was-was atau gimana nih? Jadi begini, terhadap gelombang panas ya atau heat wave di Indonesia barangkali tidak perlu cemas sehebat seperti di Thailand. Ya, Namun panas terik harian yang terjadi seperti Mas Arief sampaikan tadi, barangkali di kita juga 37, 36 itu juga sudah panas. Untuk itu kan bisa mengancam terhadap kesehatannya. Artinya daya tahan tubuh kita kalau ada panas biasanya mau respon keluar keringat. ya. Nah ini jangan sampai dehidrasi. Jadi kita harus mempersiapkan untuk air putih, kemudian kita siapkan juga kalau keluar rumah itu pakai payung, ataupun menggunakan pakaian yang berwarna terang, dan bahkan kita membatasi diri, jangan keluar di siang hari. Kan suhu itu maksimum biasanya jam 12, jam 1, jam 2. Ya. Itu Indonesia Timur, Tengah, Barat. Biasanya seperti itu. Ya, ya biasanya naik sedikit saja suhu di Indonesia, Pak. Yang tempat Ya. paling penuh itu mall, Pak. Orang ngadem semua. Betul Mas Doni, betul sekali. Karena Mas Doni kerja sekarang aja di suhu yang 20, 23. Tahu aja, Pak. Adem di sini, Pak, di studio. Iya. Oke, saya kembali ke Mas Arief dulu. Mas Arief, terakhir Anda ke Berau itu melihat bagaimana kondisi masyarakat. Yang penting begini, Mas Arief, ketika terjadi perubahan suhu dan itu ternyata panasnya sangat menyengat gitu, apakah ada perubahan perilaku masyarakat itu sendiri? Bukan hanya sekedar mitigasi yang dikatakan Pak Guswanto tadi, tapi setidaknya melakukan upaya-upaya preventif lah terhadap diri dan lingkungan atau keluarganya. Apa yang Anda lihat di lokasi, Mas Arief? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, dari yang saya lihat misalnya di petani sayur ya yang di Berau, salah satu adaptasi mereka adalah mengubah jam kerja gitu. Jadi kalau dulu mereka bertani dari pagi sampai siang misalnya, mereka rata-rata jam pagi-pagi setelah subuh itu mereka sudah mulai kerja sampai sekitar maksimal jam 10 gitu, karena terlalu terik ya. Sebelum terik mereka ya? gitu. Ya, sebelum trek mereka berhenti dulu, masuk ke rumah untuk mengerjakan yang lain, baru sore. Dan bahkan waktu saya ke sana itu beberapa petani itu bekerja sampai malam hari gitu. Dan adaptasinya artinya di antaranya menggunakan menggunakan lampu ya di area mereka, dan Iya. juga saya lihat juga menggunakan sprinkler ya. Itu salah satu adaptasi karena tanah terlalu cepat kering gitu ya, tidak harus butuh penyiraman yang lebih rutin dan seterusnya. Jadi ternyata itu juga tidak hanya terjadi di Berau gitu. Saya beberapa kali juga lihat terjadi di beberapa Kalimantan Timur yang lain ya. Secara umum
ada terjadi pergeseran jam kerja, dan saya pikir itu adalah proses adaptasi gitu ya Iya. yang dilakukan oleh petani yang memang bekerja di luar ruangan gitu, yang dia akan terpapar oleh panas terik yang terjadi gitu. Iya. Karena tadi perubahan suhu yang memang terjadi di kawasan mereka gitu. Ya, ini memang kalau masyarakat kita sebenarnya sudah punya kearifan lokal ya Mas Arief ya. Nggak perlu diajarin, nggak perlu disuruh-suruh, itu sebenarnya mereka sudah auto adjust lah ya, auto adaptation gitu. Cuma tadi yang saya catat dari Pak Guswanto, Mas Arief, mitigasi ini sebenarnya lebih banyak bagaimana kita mengedukasi publik. Contoh, melakukan penghijauan, bahan bakar itu yang blue energy, kurangi efek rumah kaca gitu. Bagaimana Mas Arief, program mitigasi itu bisa nyampe ke masyarakat? Tentu edukasinya yang utama dong Mas. Ya, jadi kan kalau kita bicara perubahan iklim ya, apalagi ini pemanasan global, itu kan ada dua hal. Yang pertama adalah mitigasi, dan yang kedua adalah adaptasi. Mitigasi itu artinya apa yang bisa kita lakukan agar kenaikan suhu yang sekarang trennya memang terjadi secara global, itu juga bisa ditahan ya, tidak mencapai melebihi ambang batas gitu ya. Ambang batas kita sesuai perjanjian Prancis kan 1,5 derajat gitu ya. Kalau bisa ditahan kenaikannya jangan sampai melebihi itu gitu. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Guswanto adalah dengan diantaranya mengurangi bahan bakar fosil dan macam-macam yang lain. Nah, yang harus kita tanamkan untuk mitigasi adalah kesadaran bahwa memang saat ini pelan-pelan itu bumi itu mengalami kenaikan suhu gitu. Seperti ini kan problemnya banyak orang yang tidak menyadari perubahan itu gitu. Karena apa? Karena sindrom, saya pernah menulis bahwa ini adalah sindrom katak yang direbus gitu. Kita kalau katak direbus itu pelan-pelan, dia tidak menyadari bahwa Iya. suhu di kualinya sudah naik, dan tiba-tiba ketika sudah mendidih, udah nggak ada lagi waktu gitu. Nah, kesadaran mengenai itu, ini yang perlu dimiliki oleh semua pihak gitu. Kita harus bersama-sama untuk memitigasi, jangan sampai kenaikan suhu ini melebihi ambang yang mampu kita adaptasi. Nah, kalau bicara adaptasi, mau tidak mau karena perubahan sudah terjadi, terutama di beberapa daerah yang memang kenaikan suhunya signifikan ya, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur tadi misalnya, ya artinya masyarakat harus beradaptasi dalam arti merubah jam kerja, mungkin pakaian ketika di luar ruangan, dan juga bahkan ini juga ya, karena heat stress ini, tekanan tekanan panas, ini kan bukan hanya suhu ya, tetapi juga bola ini ya, itu namanya Pak Guswanto namanya istilahnya itu, yang artinya kalau kita kelembapannya juga tinggi gitu ya, tekanan panas yang dialami tubuh ini kan akan lebih tinggi gitu ya, sulit dehidrasi dan macam-macam, dan resiko kesehatan juga tinggi gitu. Beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan suhu gitu ya, yang tidak lagi mampu ditanggung misalnya oleh tubuh kita, resiko kesehatannya juga akan lebih tinggi. Artinya resiko dehidrasi harus dimitigasi, masyarakat harus beradaptasi, misalnya mengkonsumsi air yang lebih banyak ketika beraktivitas di luar ruangan dan seterusnya. Jadi dua sisi ini yang menurut saya harus sama-sama disampaikan gitu. Mitigasi yang artinya mengurangi tadi, dan adaptasi karena perubahan memang sudah terjadi gitu. Ya, mitigasi dan adaptasi. Menarik. Mas Arief, saya akan banyak ke Pak Guswanto dulu ya. Karena Pak Guswanto ini sepertinya gara-gara suhu ekstrim jadwalnya padat sekali nih. Bertugas berjuang untuk menyelamatkan bumi kita. Pak Gus, ini saya usul nih Pak Guswanto. Hal-hal seperti ini harusnya masuk dalam kurikulum. Kalau kita bicara mitigasi, ada adaptasi, ada juga antisipasi terkait dengan perubahan perilaku dan pola pikir manusia yang ada di bumi ini. Kenapa BMKG tidak menginisiasi soal ini, Pak? Semua masuk dalam kurikulum, mulai dari pendidikan dasar gitu, Pak. Baik, jadi sebenarnya kita sudah masuk ke dalam beberapa kita namakan kurikulum di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi Mas Doni, kita ada di sekolah tinggi kita yang kita sebut STMKG ya. Itu ada tentang pelajaran materi itu, adaptasi, mitigasi, dan antisipasi barangkali sekalian. Nah, kemudian BMKG juga ada kegiatan namanya sekolah lapang, Mas Doni. Jadi ada sekolah lapang iklim, ada sekolah lapang cuaca nelayan, ada sekolah lapang gempa bumi tsunami, ada sekolah lapang cuaca publik. Jadi memang ini kita langsung terjun kepada masyarakat di level paling bawah ya. Misalkan kita
untuk mempelajari tadi seperti yang disampaikan Mas Arief bahwa bagaimana petani itu bisa mengadaptasi itu. Itu kita ajarkan bagaimana mengukur suhu, mengukur curah hujan. Ada namanya sekolah lapang iklim. Nanti pertanian itu porang, ya tanaman porang. Itu juga di ini. Nah kami pun juga gitu. Ada sekolah lapang cuaca nelayan. Nah nanti kita lihat salinitasnya seperti apa, tingkat suhu di air itu seberapa, itu kita ukur. Kemudian cocoknya untuk tanaman udang apa, misalkan udang faname, udang galah, atau udang windu. Itu ada kita bantu ya kepada mereka. Demikian juga ada menanam mangrove, melepas tukik, ya. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita barengkan di situ. Kita memiliki namanya sekolah lapang. Di samping kita juga ada namanya sosialisasi dan biasanya ada semacam gerakan masyarakat gitu, Mas Doni. Terus kita membina komunitas nelayan. Seperti saat ini BMKG itu ada beberapa komunitas. Sebagai contoh komunitas nelayan angsa putih di Pantai Oesapa Kupang. Jadi mereka sudah tahu bagaimana kapan gelombang akan datang. Terus bagaimana ini gelombangnya menjadi tinggi atau akan reda. Itu yang sudah kita lakukan Mas Doni. Barangkali saya setuju dengan yang disampaikan Mas Doni, lebih dimasifkan lagi barangkali kerjasama dengan pendidikan menengah atau pendidikan dasar untuk dimasukkan materi tentang adaptasi, mitigasi, dan antisipasi untuk bencana cuaca ekstrim. Khususnya nanti bisa fenomena gelombang panas, bisa cuaca ekstrim hujan lebat, dan seterusnya. Ya, setuju Pak. Karena ini kan soal perilaku atau behavior. Jadi sejak dini sebisa mungkin itu masyarakat sudah diedukasi. Pak Guswanto, sebelum berpisah dengan Anda, saya ingin Anda memberikan catatan khusus bagi pemirsa kita, masyarakat Indonesia khususnya, yang sampai bulan Mei ini akan merasa gerah, kipas-kipas, main ke mall terus, ya kan? Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Yang bisa saya sampaikan 2 poin, Mas Doni. Ya. Yang pertama yaitu poin tentang saat ini kalau kita lihat masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menghadapi panas terik harian di Indonesia, walaupun di daerah lain itu adalah gelombang panas. Ya. Ya, harap tetap tenang. Kemudian yang kedua, di dalam menghadapi panas terik harian itu, barangkali menyiapkan beberapa hal seperti tadi yang saya sampaikan, menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian melindungi diri dari sengatan sinar matahari, ya, dan kemudian kita galakkan sekarang barangkali lebih hidup lebih berwawasan lingkungan, ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari adanya hoak ataupun informasi yang saling simpang siur, barangkali saya mengharapkan masyarakat tetap mengupdate informasi perkembangan cuaca dan iklim dari BMKG melalui kanal-kanal yang tersedia, baik call center 196, kemudian ada website www.bmkg.go.id, sosial media info BMKG, dan YouTube. Dan yang terpenting sebenarnya informasi BMKG itu sudah ada dalam genggaman melalui aplikasi telepon pintar info BMKG. Silakan nanti Mas Doni bisa mendownload, Mas Arief juga bisa mendownload bagaimana perkembangan cuaca setiap hari. Kira-kira itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Guswanto. Selamat bertugas kembali. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu Pak Gus. Salam sehat. Terima kasih Mas Doni dan Mas Arief. Selamat petang. Ya. Demikian diskusi kami dengan Deputi Meteorologi BMKG Guswanto. Kami akan rehat sejenak pemirsa, tapi setelah itu kita akan lanjutkan ngobrol dengan Mas Arief. Tetap bersama kami.